Oke, kembali lagi bersama saya Cecep Suhandi. Di video kali ini, saya akan mau melanjutkan kembali pembahasan mengenai molecular docking, namun sekarang kita masuk ke bahasan dalam pengujiannya. Nah, perbedaannya dibandingkan dengan, bagian validasi metode, di sini kita akan melakukan, pembuatan ligan. Jadi perbedaannya kalau dengan tahapan validasi itu adalah di file ligannya. Kalau misalnya di validasi kita menggunakan ligan yang, merupakan senyawa yang berinteraksi, di kompleks PDB yang kita gunakan. Nah, kalau di uji ini kita akan membuat terlebih dahulu file-file ligan, senyawa uji yang akan kita coba. Nah, misalnya di sini saya akan mencoba menguji menggunakan senyawa alpha mangostin. Maka, persiapan yang perlu saya lakukan adalah pertama, kita lihat terlebih dahulu bagaimana, struktur dari alpha mangostin. Kita dapat mencarinya di databank PubChem. Nah, kemudian dilihat di struktur 2 dimensinya. Sebetulnya untuk alpha mangostin sendiri di sini sudah ada struktur 3 dimensinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, langsung menggunakan, file 3 dimensi dari PubChem ini sebetulnya bisa dengan cara mengklik download dan pilih, pilihan PDB jika tersedia, namun jika tidak bisa menggunakan format lainnya yang kemudian dikonversi ke bentuk PDB. Namun memang lebih disarankan untuk, membentuk sendiri atau, mempersiapkan sendiri struktur ligan uji kita menggunakan aplikasi ChemDraw dan juga Chem3D. Maka yang akan saya gunakan di sini adalah struktur 2 dimensinya yang kemudian akan saya lukis di, aplikasi ChemDraw dan dioptimasi atau diminimisasi energinya ke, bentuk 3D menggunakan aplikasi Chem3D. Nah, setelah saya dapatkan struktur 2 dimensinya, maka, selanjutnya akan saya buka aplikasi ChemDraw. Teman-teman nanti bisa menggunakan ChemDraw versi manapun, baik itu ultra ataupun profesional. Nah, setelah aplikasinya terbuka, di sini teman-teman bisa melukiskan terlebih dahulu senyawa uji teman-teman. Mudahnya biasanya saya buat menjadi 2 tab terbagi. Nah, kemudian, di sini tersedia panel-panel yang dapat teman-teman pergunakan untuk menggambar strukturnya. Biasanya saya akan gambarkan terlebih dahulu untuk, tulang punggungnya atau backbone-nya, yang merupakan trisiklik ya, senyawa senyawa berupa golongan santon. Karena di sini ada benzen, saya pilih benzen, kemudian setelah diklik bagian panel, klik di, lembar kerjanya. Kemudian karena siklik yang kedua, di sini tidak memberikan ikatan rangkap yang, menyerupai benzen, maka pilih heksagonal, diklik di bagian sisi ini. Kemudian, karena yang ketiga benzen lagi, pilih lagi benzen. Oke. Nah, selanjutnya, biasanya saya lanjutkan ke cabang-cabang dari backbone-nya. Pertama, saya pilih terlebih dahulu untuk cabang berikut. Kita dapat menggunakan, panel single bond. Kita tambahkan di setiap sudutnya. Nah, jika ruangan di lembar kerjanya ternyata terbatas, bisa dipindahkan dengan mengklik bagian ini, kemudian digeser. Oke, kembali lagi ke cabang yang tadi kita buat. Tambahkan lagi single bond-nya. Oke. Nah, karena di sini ada double bond, maka bisa mengganti bagian ini dengan double bond atau menambahkan single bond ke single bond menjadi double bond. Kemudian cabang yang berikutnya
ada lagi yang atas, kemudian yang ini double bond, kemudian yang ini, cabang ini dengan ini ternyata sama. Sebenarnya bisa di copy juga, tapi kalau di copy dirasa agak lama, bisa di manual satu persatu. Nah, jika di luar lembar kerja, kemudian pindahkan lagi hingga ke dalam. Oke, cabang berikutnya. Nah, setelah semua cabangnya ini berhasil dilukiskan, kemudian bisa disesuaikan dengan susunan atom penyusun molekulnya. Karena di sini ada selain karbon dan hidrogen itu ada atom oksigen. Bisa pilih klik teks, kemudian diganti di bagian-bagian yang memang atomnya harus diganti. Mulai dari sebelah kiri di sini ada diganti menjadi OH, dan pastikan fontnya itu sesuai, misalnya harus caps lock, maka harus caps lock juga ya. OH, dan yang ini O, yang ini O, bentuk ether, dan terakhir hidroksil. Oke, nah setelah dipastikan strukturnya digambar sesuai dengan yang seharusnya, maka teman-teman bisa menyimpan filenya dalam format CDX, save as. Oke, bisa kita beri nama filenya alpha mangosteen misalnya. Kemudian simpan. Nah, setelah kita berhasil menggambar struktur 2 dimensi dari struktur ujinya, kita beralih ke aplikasi Chem3D untuk mengkonversi struktur 2 dimensi menjadi struktur 3 dimensi melalui proses minimisasi energi. Nah, setelah aplikasi Chem3D kita terbuka, kita bisa membuka file ChemDraw yang telah tadi kita buat. Oke, berikut ini adalah struktur alpha mangosteen yang sebelumnya telah kita buat dalam bentuk 2 dimensi. Jadi gambaran 2 dimensinya sebetulnya seperti ini. Nah, di Chem3D ini kita akan melakukan proses minimisasi energi, yang mana proses minimisasi energi ini itu adalah tujuannya untuk memberikan konformasi dari struktur yang kita miliki, di mana struktur tersebut memang dalam keadaan naturalnya adalah sebagaimana demikian. Kalau di sini kita lihatnya bentuknya planar ya, jadi dia tidak memiliki lekukan-lekukan di setiap ikatannya. Nah, kalau dalam kenyataannya kan mungkin setiap atom itu memiliki energi interaksi masing-masing ya. Kayak misalnya satu muatan positif dengan satu muatan positif itu akan bertolak belakang, negatif dengan negatif akan bertolak belakang, positif negatif akan tarik menarik. Nah, itu terjadi dalam sebuah molekul. Maka di sini kita akan membantu struktur yang kita miliki agar menuju bentuk yang natural dengan meminimisasi energinya dengan cara mengklik kalkulasi, kemudian pilih. Nah, di sini sebetulnya ada dua ya. Untuk minimisasi energi ada MM2 dan juga MMFF94. MM ini singkatan dari molecular mechanic, dan kalau MMFF itu molecular mechanic force field. Nah, biasanya tergantung nanti teman-teman lebih prefer untuk menggunakan yang mana. Biasanya saya menggunakan MM2, arahkan ke MM2, kemudian pilih minimize energy. Di sini aturannya sudah diatur ke bentuk default, maka bisa langsung klik run. Nah, maka molekul kita akan mencari bentuk atau konformasi yang secara alami atau bisa dibilang ideal mungkin ya. Nah, ini proses ini
dapat kita tunggu hingga prosesnya komplit. Nanti di sini akan ada keterangan komplit. Lama waktu minimisasi energi ini bergantung pada struktur molekul yang kita miliki. Semakin kompleks tentunya proses minimisasi energi akan semakin lama. Oke, nah setelah muncul keterangan calculation ended, ini artinya struktur kita telah berhasil diminimisasi energi. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpan struktur 3 dimensi senyawa uji kita dalam format PDB. Simpan. Nah, dari tahapan ini kita akan memperoleh struktur molekul senyawa uji kita dalam bentuk 3 dimensi yang akan kita uji menggunakan molecular docking. Nah, file dengan format PDB ini nantinya dapat kita lanjutkan ke tahapan pengujian sebagaimana pada proses validasi molecular docking, sebagaimana pada video validasi metode molecular docking part 2, dimulai dari tahapan preparasi ligand hingga proses docking. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.